Shalom saudara yang terkasih, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika saya menonton satu momen di mana ada petinggi-petinggi negara besar datang ke Indonesia, di situ saya kayak rasa wah bangga banget gitu. Karena negara-negara besar, petinggi-petingginya yang selalu saya lihat di TV itu hadir di Indonesia, di Bali, untuk mengikuti acara yang bernama G20 atau KTT, ya, konferensi tingkat tinggi. Nah, saudara-saudara, di situ saya benar-benar menyadari satu hal yang penting, ya. Ketika ada petinggi-petinggi negara yang datang, Indonesia tidak hanya sekedar euforia, tapi dari pihak Indonesia mempersiapkan banyak hal yang penting, khususnya dua hal yang saya soroti, yaitu adalah pengamanan. Para tentara bahkan udah latihan mungkin berbulan-bulan sebelum kehadiran para petinggi itu. Mereka mengatur strategi khusus untuk bagaimana cara mengamani mereka sehingga mereka beneran aman begitu kalau terjadi sesuatu, dan bagaimana mereka juga bisa nyaman, yaitu Indonesia menyiapkan tempat tinggal yang mewah pastinya dan makanan yang enak-enak supaya Indonesia juga nggak malu-maluin waktu menyambut mereka sebagai kita yang adalah tuan rumah. Dari situ saudara-saudara, ketika saya melihat sampai acaranya selesai, saya tentunya nontonnya di TV, ya, saya merasa kagum begitu karena kita bisa menyambut dengan baik. Tapi satu momen di mana membuat saya tertampar adalah ketika saya merayakan Natal. Ketika saya merayakan Natal dengan begitu meriah, dengan spirit yang besar, sukacita yang meluap-luap. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi saya, apakah saya sedang merayakan Kristus? Atau saya sedang merayakan kumpul-kumpul tradisi gereja tahunan? Kenapa saudara-saudara? Karena pada faktanya, di momen Natal yang kita rayakan waktu Kristus lahir dalam penolakan. Bukan cuma sekedar Allah berinisiatif datang ke dalam dunia, dan kita sering sebut istilah inisiatif itu. Kita lupa di balik kata inisiatif Allah datang ke dalam dunia itu menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang mencari Allah sampai Allah rela turun ke dalam dunia mencari kita. Di dalam wujud bayi yang tak berdaya, lahir di tempat yang tidak istimewa. Dia datang kepada milik kepunyaannya sendiri, tapi milik kepunyaannya sendiri menolak dia dan tidak menyiapkan sesuatu baginya, dan itu kita, saudara-saudara. Yesus lahir, tidak ada tempat penginapan yang terbuka bagi mereka. Yesus lahir di tempat yang sangat sederhana, bahkan hina, itu di kandang, dan dia terbaring dalam palungan. Di situ mengingatkan kita kepada satu hal. Ada banyak orang-orang papa yang terabaikan, namun Kristus berkenan dihampiri oleh mereka. Siapa mereka? Yaitu mereka adalah para gembala yang menjadi saksi dari kelahiran Kristus. Ketika dunia tidak peduli dengan mereka, ada terjadi sensus. Orang-orang harus pulang, termasuk keluarga Yusuf, orang tua dari Tuhan Yesus, datang kembali ke daerahnya untuk disensus karena kepentingan pajak. Tapi para gembala tetap ada di padang menjaga kawanan ternaknya. Seolah-olah mereka tidak diperhitungkan, tapi Tuhan mau bilang, aku memperhitungkan kalian. Aku mengasihi kalian, orang-orang yang terabaikan. Tapi lebih daripada itu, kehadiran Kristus bukan cuma menunjukkan Tuhan Yesus peduli kepada orang-orang miskin, tapi Tuhan Yesus mau bilang, saya peduli kepada orang-orang yang berdosa, yang hendak binasa karena dosa-dosanya. Dan itu menjadi tujuan Tuhan Yesus datang. Saudara-saudara, biarlah Natal yang kita rayakan itu bukan cuma sekedar perayaan euforia kita, tapi kita benar-benar menghayati bagaimana Allah sedemikian rupa mau melakukan tindakan yang mulia dari surga datang ke tempat yang hina ini, yang penuh dengan dosa, lahir di dalam palungan. Itu bukan untuk suka-suka dia pamer diri, tapi demi agar kita tidak binasa. Dan haruslah kita sebagai anak-anaknya belajar bersyukur atas cinta kasih Kristus yang besar, sehingga di momen Natal ini kita benar-benar serius merayakannya dengan hati yang terbuka menyambut Sang Juru Selamat. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang rela menyelamatkan kami yang hina ini. Kiranya kasih-Mu itu memberikan kami satu kehidupan yang makin diperbaharui, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang memuliakan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.